Rizky Bilar dan Lesti Kejora kesal atas ulah netizen yang mengungkit masa kelam rumah tangganya. Isunya, ada oknum netizen yang disebut-sebut menyindir Bilar soal kasus dugaan KDRT yang dulu sempat ramai dan menghebohkan publik. Melalui kuasa hukum, keduanya juga berencana akan mengadu ke jalur hukum jika netizen yang belakangan diketahui istri seorang anggota kepolisian tak segera memberikan kejelasan. Apabila kita memperhatikan sosial media dari klien kami, Mas Rizky Bilar sempat men-spill ya terkait adanya istri seorang anggota polisi yang memberikan makian ataupun ucapan yang tidak menyenangkan kepada klien kami, begitu. Nah, dari materinya sendiri memang masih membahas terkait hal-hal yang dulu, yang dimana tentu ini cukup mengganggu dari klien kami, sehingga kami kemarin sempat menyampaikan teguran secara tidak langsung ya melalui akun Instagram resmi kantor kami kepada yang bersangkutan. Jadi setelah dilakukan penelusuran kemarin diketahui istri dari anggota polisi ini di mana suaminya berdinas di Polres Seruyan di bawah naungan Polda Kalimantan Tengah, sempat membuka komunikasi kepada kami, menyampaikan permohonan maaf dan sebagainya. Namun itu pembicaraannya tiba-tiba terputus, di mana hingga saat ini yang bersangkutan belum menghubungi kami kembali, kemudian menyampaikan bahwa handphonenya tiba-tiba dihack. Pas lihat profilnya, walah pantesan toh. Menurut kuasa hukumnya, pelaku sempat berkomunikasi dengan pihak Bilar dan minta maaf, walau tak lama kemudian mengaku HP serta akun media sosialnya diretas. Namun Rizky Bilar yang terlanjur kesal akhirnya membuat pernyataan perihal kejadian yang dialaminya saat itu. Bukan hanya Rizky Bilar, Lesti Kejora juga disebut-sebut terganggu dengan ulah netizen nyinyir kali ini. Itu sebabnya ia menunggu itikat baik pelaku. Jika tidak, keduanya bersiap menempuh jalur hukum agar pelaku jera. Dari Mas Bilar kemarin menyampaikan akan tetap terus menempuh upaya hukum jika itu memang memenuhi unsur seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, karena memang kan seperti yang kita ketahui hal-hal yang sudah lama selesai itu kembali diungkit tanpa ada mekanisme hukum yang jelas. Jadi tentu hal ini Mas Bilar menyampaikan keberatannya karena hal itu terus-terusan diungkit sehingga mengakibatkan image dari Mas Bilar sendiri kan jelek gitu. Kami belum mengetahui karena pembicaraan tersebut belum sejauh itu. Yang penting saat ini kami berfokus kepada prosesnya dulu. Kami pengen mendapatkan klarifikasi apakah itu nanti bisa dibantu melalui teman-teman media, melalui humas dari Polres Seruyan ya, dan ataupun melalui Polda Kalimantan Tengah begitu. Karena yang kami ketahui yang bersangkutan suaminya berdinas di sana. Iya, karena memang hal ini tidak boleh terus berulang. Hal ini bukan juga menjadi sebuah pembelajaran ya kepada masyarakat untuk kita bersikap bijak dalam menggunakan sosial media. Begitu. Kekesalan Rizky Bilar bermula ketika Bilar memposting aktivitasnya di media sosial. Tak lama kemudian, ia menerima pesan masuk berisikan kalimat yang mengungkit persoalan lama, yakni kasus dugaan KDRT yang dinilai sudah selesai, tidak relevan untuk dibahas di masa kini. Bahkan komentar bernada tidak pantas itu sempat diposting oleh Bilar melalui akun Instagram miliknya. Selain itu, Bilar berupaya menjelaskan sesuatu yang masih mengganjal di hati sejak ia dibebaskan dari jerat hukum atas kasus dugaan KDRT yang menghebohkan di akhir September 2022 silam itu. Gue sebetulnya males ya ngebuka-buka ini ya. Cuma karena udah dikorek lagi, ya udah sekalian aja gue kasih satu clue lagi yang gak banyak orang tahu. Dan akhirnya gue buka hari ini ya. Jadi saat istri gue sengaja mempercepat kepulangannya untuk menyelamatkan gue dalam tanda kutip, ya udah layaknya suami istri yang udah sekian lama gak ketemu, kita melepaskan kerinduan, kita kangen-kangenan, peluk-pelukan. Nggak lama kita disamperin sama salah satu petugas dan bilang begini, "Mbak Lesti, Mas Bilar, tolong agak berjauhan ya, nanti disangka orang gini." Nah, coba itu gimana maksudnya? Coba silakan kalian menyimpulkan. Dan gua berani mempertanggungjawabkan omongan gua saat ini.
Keinginan DJ Panda berdamai dengan Erika Carlina menjadi kenyataan. Mantan kekasihnya itu sudah mencabut pelaporannya terhadap DJ Panda terkait kasus dugaan pengancaman. Pihak kepolisian melalui Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonal Simanjuntak membenarkan jika terlapor telah menempuh langkah restoratif justice. Ia menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menerima permohonan pencabutan laporan tertanggal 18 Desember 2025. Dapat kami sampaikan pada kesempatan baik ini bahwa pihak terlapor dari pihak terlapor GSS ya atau inisial JP itu benar mengajukan permohonan restoratif justice yang mana juga melampirkan surat perjanjian damai antara terlapor dan pelapor. Pihak kepolisian menyambut baik langkah damai yang dilakukan kedua peseteru. Di sisi lain, sepertinya Erika tak tega menjebloskan DJ Panda ke penjara setelah sebelumnya menyaksikan kesungguhannya menyesali perbuatan pria yang sempat singgah di hatinya itu. DJ yang bernama asli Giovanni Surya Saputra itu bahkan dengan penuh kesadaran mengakui penyesalan sekaligus meminta maaf secara terbuka di hadapan publik. Saya atas nama Giovanni Surya Saputra memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak Erika Carlina karena saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp. Bukan hanya memamerkan rona wajah sesal dan memelas, DJ Panda juga dengan tegas mengumbar janji-janji untuk memperbaiki diri agar Erika benar-benar memberi kesempatan untuk berdamai. Hasilnya, Erika langsung mencabut laporan. Saya berjanji bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Sikap Erika Carlina jelas berubah 180 derajat. Sebab sebelumnya, Erika begitu bersemangat ingin memenjarakan DJ Panda, bahkan berujar tak ada ruang damai untuk pria yang menyakiti hatinya itu. Perubahan ini jelas menimbulkan segudang tanya, mungkinkah Erika sepakat untuk berdamai lantaran sejumlah syarat yang diajukan Erika siap dipenuhi DJ Panda? Atau benarkah Erika mencabut laporan juga karena tak ingin ayah biologis anaknya dipenjara? Sementara itu, pasca mencabut laporan, Erika terlihat santai bersama dengan anak sematawayangnya, Baby Andrew, ke Pulau Dewata, Bali untuk pertama kalinya. Bisa jadi kelanjutan dari pencabutan pelaporan karena masih ada kemungkinan Erika akan mempertemukan DJ Panda untuk bertemu anaknya. Jadi patut. Iya. Gimana perasaannya? Oke aja. Gak ada rasa-rasa bagaimana gitu, mantan kekasih gitu. Enggak.